dalam mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu. Oke, malam ini kita berada di segmen serem, cerita serem. Bersama saya, siapa saya? Oke, sebelumnya saya mau pakai lip tint dulu biar agak seger gitu, biar nggak pucat. Jadi ini lip tint Implora. Kalian kalau mau beli ke saya saja. Oke, lanjut di cerita serem bersama saya. Siapa saya? Oke, lanjut ya. Jadi ceritanya tuh di tahun 2011 atau 2012 gitu. Pokoknya saya waktu itu baru masuk kuliah dan masih ospek jurusan. Ya, ospek jurusan waktu itu. Kita dibawalah ke sebuah tempat di luar kota Malang, tapi masih kawasan Malang ya. Jadi ini pengalaman yang baru banget menurut aku ya, karena selama di desa aku tuh nggak pernah kayak ngelihat yang seperti ini gitu. Pengalaman baru yang menurut aku kalau di kota itu biasanya nggak ada hal-hal yang kayak gini gitu. Ternyata lebih banyak, lebih serem. Ya udah, lanjut ceritanya. Jadi kita dibawa ke kota B, tapi kita kayak berada di perkampungan gitu, nggak sih? Iya, seperti itu. Oke guys, singkat cerita, kita sudah berada di malam kedua, yaitu malam pentas seni. Jadi setiap kelompok itu, ini kan satu jurusan nih, satu kelas ini dipencar-pencar, jadi beda-beda kelas gitu. Kayak kelas A, B, C, D itu kayak sekelompok jadi satu gitu kan. Jadi aku pencar juga sama teman sekelas aku. Per kelompok itu kita disuruh ngeluarin pertunjukan ya, untuk beberapa orang yang siap, yang berani maju. Ya udah, dia mempresentasikan kayak ini perwakilan kelompok ya kan tuh. Oke, singkat cerita, sekarang tuh waktunya kelompoknya si Asu tuh teman sekelas aku. Namanya bukan Asu sih, Ali Sahibul Umar, tapi teman-teman tuh sering bilangnya Asu, tapi dia nggak marah kok. Ya udah, lanjut. Kelompoknya si Asu ini maju kan. Sebenarnya tuh si Asu nggak mau jadi karakter itu, kayak disuruh jadi poci itu dia nggak mau. Tapi ya mau gimana lagi kan, namanya masih maba, mau nggak mau harus ngikutin kakak tingkat ya kan. Ya udahlah, dia terpaksa menjadi poci, pura-puranya itu. Jadi sebenarnya tuh si Asu nggak mau jadi poci, tapi karena dia takut sama teman-temannya, takut sama kakak tingkatnya, takut nanti nilainya buruk di ospek jurusannya, nanti kayak dapat sertifikat gitu kalau nggak salah. Jadi dia mau nggak mau harus mau ya. Berawal dari si poci Asu ini, gemparlah satu aula. Jadi ceritanya si Asu tuh keluar dari sini, dia melewati ini kamar mandi. Jadi ini kamar mandi, si Asu berdiri di sini.
Si Asu berdiri di sini dengan kostum pocinya. Terus di sini kan aula, di sini panggungnya. Tuh, dia keluar dengan kostum pocinya kan. Jadi gempar dah itu satu aula karena ada satu cewek kan, penasaran kan kita melihat lihatnya tuh ngarah ke Asu semua. Terus dia tuh si Asu keluar dengan kostum pocinya ya, dia kayak gini-gini gitu loh guys. Terus ada satu cewek tuh melihat dia langsung teriak histeris, aduh aku merinding, teriak histeris wah gitu ya. Terus setelah itu dia kemasukan, terus udah itu yang lain ikut kemasukan juga, kemasukan semua. Aduh, kebanyakan cewek nih ya, semuanya rata-rata cewek yang kerasukan. Dan semua pokoknya ini aku kayak mimpi apa enggak gitu kan, karena nggak pernah ngalamin kayak gini sebelumnya. Ya udah jadi di situ tuh aku posisinya bingung guys, ini kenapa kok teriak-teriak semua, kok histeris semua, kataku. Aku soalnya di Probolinggo nggak pernah kayak ngelihat secara langsung orang kesurupan. Jadi aku ya udah cuma kayak toleh kayak orang bego, tau gak sih. Terus udah itu ada yang nangis guys, ada yang pokoknya gini-gini gitu, kayak pegangan semua, ayo dipegangi semua teman-temannya gitu, dipegangi semua, yang cewek-cewek jangan kosong ya pikirannya, seperti itu. Udah kakak-kakak tingkatnya baca Yasin, baca apaan banyak banget. Terus udah tuh, ayo yang cewek jangan kosong, pandangannya jangan kosong, seperti itu. Pegangan yang lagi halangan jangan kosong pikirannya gitu kan, jangan takut, jangan tuh. Yang lain histeris, yang lain nangis teriak-teriak, Asu tetap berdiri di sini guys, di sini. Kenapa sih Asu tuh actingnya lama banget, kataku. Aku kira masih acting. Malam itu tuh kayak yang lama banget pokoknya. Aduh, semuanya tuh pada histeris, kayak mau ngelakuin apa, kayak baca Yasin, terus baca ayat kursi, pokoknya semua yang bisa dibaca kita baca, seperti itu. Terus udah itu pokoknya lama banget. Yang satu sudah selesai kesurupannya, loncat ke yang satunya, yang satu selesai loncat ke yang satunya, seperti itu, gak mari-mari. Jadi semalam itu sampai ada tuh satu yang lama banget gak mau keluar. Ini orang Kalimantan, mau subuh masih di situ, si itunya dia masih kerasukan, sampai digini-giniin tuh, sampai berdarah-darah. Gak bisa. Jadi karena si anak Kalimantan ini susah banget keluarnya itu, dari awal loh dia sampai lama banget, berjam-jam. Maka dari itu dia dipindahkan ke kamar, ke ruang sebelah tempatnya kita tidur, dipindahkan ke sana, ditangani di sana. Berapa orang, banyak orang yang menangani, gak mempan. Akhirnya ya udah, dia ditangani kakak-kakaknya. Kita di aula juga ada yang ini yang ngehandle. Si Asu tuh masih tetap di sini. Terus dia jalan, loncat dia. Terus anak-anak histeris semua, teman-teman tuh histeris semua, awas gitu kan, awas. Aku biasa aja. Wong itu temenku, aku kira dia itu emang bener-bener Asu, the real Asu. Ternyata bukan. Dia tuh udah diikutin dari ketika dia keluar dari sini loh, gini, dari sini ya, set gini. Dia di sini tuh udah bukan Asu. Aku merinding. Ya, bukan Asu, dia tuh udah beda, bukan Asu. Jadi teman-temanku teriak, Dian awas gitu kan, Dian awas, Menggero gitu kan. Asu tuh di sini kok. Aku gini, kenapa sih wong Asu nggak kira nyakitin aku bilang gitu. Tiba-tiba nih si Asu kan gini, terus roboh ke aku. Untung aja yang roboh ke aku tuh si Asu, bukan si Fikri. Kalau si Fikri mah
penyet aku pas. Jadi si Asu tuh sebenarnya katanya sih ini udah diikutin dari kamar mandi. Emang kamar mandinya agak serem sih, kayak ada ya gitulah. Tapi guys, sebelum itu kesalahan kita itu pada ini pertunjukan yang sebelumnya. Pokoknya kata teman-teman tuh pertunjukan yang sebelumnya mereka memainkan gamelan kan ya, gamelan apa gongnya gitu, mereka nggak izin. Jadi yang punya situ marah, nggak tahu yang punya itu penghuninya mungkin ya, marah karena kita nggak ada tata keramanya gitu loh. Jadi emang kalau misalkan kemana-mana ke tempat baru, apalagi tempat yang jarang ditempatin, kita harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Oke, lanjut ke anak Kalimantan itu ya. Dia tuh lama banget yang mau keluar, sampai didatangin ini loh, siapa, kayak perangkat desa yang bisa ngusir-ngusir hal seperti itu. Terus dosennya juga ada yang datang, kayak gus-gusnya gitu loh, kayak ya datang juga di ngaji, pokoknya ngaji ini itu ngaji, pokoknya kayak gitulah. Tapi lucunya itu si Hutunya pakai bahasa Madura. Jadi yang ini yang kayak ngusir dia dari dalam tubuh si anak Kalimantan ini, dimarah-marahin, kan disuruh ngaji, kan tidur kan gini, ngaji ban gitu, salah ya, ngaji salah, nadanya nggak sesuai dengan yang dia inginkan, disuruh ganti gitu, suruh ganti yang lain. Cak kok tak sana ke baan salah, banyak itu sana gitu. Terus ganti salahin baan gitu. Ini huntu apa kataku, kok lawak banget gitu. Tapi kasihan juga sama si temanku anak Kalimantan itu, sampai ini loh dipencet kakinya juga dipencet berdarah-darah, sampai itu keesokan harinya udah lemes banget ya, kayak sakit semua katanya rasanya. Kan kita tanya-tanyain dong, sakit semua, aku nggak kuat bilang gitu, sakit semua kayak dipukul-pukul gitu loh. Jadi dia tuh kayak sampai susah jalannya gitu loh, karena kan jempolnya itu dipegang di ini loh, dipites loh sampai berdarah-darah. Emang kayak gitu ya cara ngeluarinnya ya, sampai kayak gitu katanya sakit semua kayak lemas banget. Kasihan sih aku. Anehnya kok pakai bahasa Madura. Katanya sih itu yang ngerasukin tuh orang-orang yang berilmu gitu loh. Tapi kok nggak ngerti, aku nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti. Mungkin ya jin ya, kan emang jin, nggak ada yang manusia meninggal hidup lagi, nggak mungkin ada, itu jin. Ya udah nih, singkat cerita kita pulang ke kos masing-masing ya kan. Terus keesokan harinya kita kuliah lagi, dan itu gempar ceritanya, seantero jurusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, pokoknya jurusan FKIP wis gempar. Terus kasihan si Asu itu, kasihan banget, kayak dipersalahkan, padahal bukan salahnya dia ya. Salahnya siapa? Kita semua ya. Terus si Asu nih datang ke aku, sorry yo wingi gitu, aku gak sengaja gitu, aku nggak sadar waktu itu, dia bilang kayak gitu, sorry yo sudah jatuh ke kamu katanya. Terus aku gak sadar loh waktu itu, bilang gitu, berat ya aku katanya gitu, sampai kayak gimana sih, kelihatan banget rasa bersalahnya. Terus aku bilang, oh iya nggak apa-apa gitu, nggak terasa kok, nggak terasa sakit bro.
sakit, udah seperti itu. Tapi enggak sih, enggak terlalu berat, enggak tahu sih, enggak berat. Untung bukan Fikri yang jatuh. Jadi guys, dari pengalaman kita tadi, kita belajar bahwa kalau kemana-mana, kalau menempati tempat baru, wajib banget permisi, pamitan, pamit, permisi, mau pegang barang baru yang bukan milik kita, permisi, izin, jangan asal pegang, mainin, entah itu apa, nggak boleh, karena kita tidak tahu yang ada di situ siapa gitu. Ini pengalaman banget dan wajib lah, kayak sopan santunnya gitu, gak hanya pada manusia tapi di sekelilingnya.